Belasan tahun menghilang, seorang polisi asal Lampung ditemukan di Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana kunjungi lapangan Kalpataru. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa News di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Abrib Asep, seorang polisi asal Lampung, dinyatakan hilang pasca tsunami Aceh tahun 2004. Namun ternyata Abrib Asep masih hidup dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh. Pemirsa, bersama saya Verly Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Bahagia penuh haru menyelimuti kediaman keluarga besar Abrib Asep, personel Brimob Resimen 2 Kedung Halang Bogor yang selama 17 tahun dinyatakan hilang pasca bencana tsunami Aceh tahun 2004 lalu. Keluarga mendapatkan kabar mengejutkan jika Abrib Asep belum meninggal dan masih hidup. Beginilah suasana di rumah keluarga besar Abrib Asep di Dusun 1 Natar 2, Desa Natar, Lampung Selatan. Pasca viral berita penemuan Abrib Asep oleh salah satu rekan satu angkatannya di Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh, kediaman keluarga besar Abribda Asep ramai didatangi oleh warga kerabat dan sejumlah tamu dari kepolisian daerah Lampung. Kakak ipar Abrib Asep, Edi Swasbodo, mengatakan keluarga besar tak pernah mengira Asep yang dinyatakan hilang pasca tsunami Aceh tahun 2004 lalu kembali ditemukan dan masih dalam keadaan hidup. Asep bertugas sebagai pasukan bantuan keamanan operasional Brimob Resimen 2 Kedung Halang Bogor ke Polda Aceh dan bertugas sebagai Poskotis Brimob Pekan Banda Aceh tahun 2004. Saat itu, Asep masih bertugas sebagai Bayangkara Muda dan menyemat pangkat sebagai Ajun Brigadir Polisi atau Abrib. Asep merupakan lulusan Sekolah Tamtama Polri tahun 1999 hingga 2000. Terus masuk ke rumah sakit. Informasi ditemukan itu tahun 2009 yang menemukan dari pihak Pol PP. Keadaan Asep memang sudah begitu ya, kalau dibilang sudah ada gangguan jiwa, mungkin waktu itu dengan adanya tsunami, dengan pihak Pol PP dikirim ke Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh. Ini menurut cerita dari sana. Setelah itu akhirnya sudah agak ada sembuh ya, itu dikembalikan lagi ke kepala desa yang ada di sana. Saya kurang ini ya, tahu jelas desanya di mana itu. Nah, kebetulan kalau menurut cerita Pak Kepala Desanya sudah meninggal, jadi dari pihak keluarga sana mungkin si saudara Asep ini kambuh lagi, akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa lagi yang ada di Banda. Pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada institusi Polri untuk kepengurusan segala hal, termasuk status Abrib Asep. Saat ini Abrib Asep menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh. Dari Lampung Selatan, Andres Afandi, iNews melaporkan. Kepolisian daerah Lampung memfasilitasi keluarga Abrib Asep di Natar, Lampung Selatan untuk menjalani pemeriksaan dan tes DNA di Rumah Sakit Jiwa Banda Aceh. Rencananya Polda Lampung dan perwakilan keluarga akan berangkat ke Banda Aceh dan melakukan penjemputan. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad membenarkan Abrib Asep merupakan personel Brimob Resimen 2 Kedung Halang Bogor. Sebelumnya Abrib Asep dinyatakan hilang saat BKO di Aceh pada 2004 silam.
Abrib Asep bertugas sebagai pasukan bantuan keamanan operasional Brimob Resimen 2 Kedung Halang Bogor ke Polda Aceh dan bertugas sebagai Poskotis Brimob Pekan Banda Aceh tahun 2004. Polda Lampung rencananya akan memfasilitasi dan memberangkatkan perwakilan keluarga ke Banda Aceh. Keluarga akan menjalani pemeriksaan dan pencocokan tes DNA serta melakukan penjemputan terhadap Abrib Asep. Ini adalah Satuan Brimob Polda Lampung berinisiatif dan juga melakukan cross-check ya kepada pihak rumah sakit jiwa yang ada di kota Banda Aceh. Jadi dalam hal ini untuk saudara daripada yang anggota kami anggota Polri atas nama Ajun Brigadir Polisi Asep ini ya, Asep ini adalah lulusan sekolah Tamtama Polri tahun 1999 2000, kemudian ditempatkan di Resimen 2 Pelopor di Korbrimob di Bogor. Karena dilaporkan hilang dalam bencana tsunami Aceh, Kepolisian Republik Indonesia menyematkan pangkat Abrib Anumerta Asep. Meski belum dapat memastikan secara pasti, namun berdasarkan ciri-ciri fisik, pihak keluarga membenarkan Abribda Asep merupakan anggota keluarganya. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, polisi masih menyelidiki identitas 2 orang yang diduga pasangan kekasih pelaku pembuangan janin bayi yang baru digugurkan di Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Aksi 2 remaja ini sempat terekam kamera pengawas CCTV. Satreskrim Polresta Bandar Lampung masih menyelidiki dan mengidentifikasi 2 pelaku pembuang janin bayi yang diduga pasangan kekasih. Polisi juga menyelidiki adanya indikasi praktek aborsi dalam kasus pembuangan janin bayi yang masih terbungkus kantung ketuban ini. Kedua remaja tersebut diduga sengaja menggugurkan janin dalam kandungannya serta membuangnya dan dikubur di atas lahan kosong. Perbuatan keduanya di kawasan pemukiman warga di RT 04 Lingkungan 1 Kelurahan Waidadi, Senin malam lalu. Terbungkus masih di dalam hari-hari dalam janin itu di pukul 20.30. Nah, untuk saat ini kita sudah melakukan penyelidikan dari area TKP, mengumpulkan bukti-bukti yang ada di seputaran TKP, baik dari CCTV dan yang lain-lain. Itu sudah ada beberapa alat bukti yang kita temukan untuk mengarah ke siapa yang melakukan tersebut. Namun pada saat ini masih kita identifikasi. Untuk dugaan itu warga sekitar apa orang jauh itu, Bang? Kalau dari hasil penyelidikan kemungkinan adalah orang yang bukan berada di wilayah tersebut karena memang tidak dikenal oleh orang saksi-saksi yang berada di tempat. Sebelumnya, penemuan janin bayi yang diduga baru berusia 5 bulan ini berawal dari kecurigaan salah seorang warga. Warga memergoki aksi kedua remaja tersebut yang sedang menguburkan sebuah bungkusan kain di lahan kosong depan rumahnya. Warga yang curiga kemudian menggali tanah yang sebelumnya telah ditinggalkan oleh kedua pelaku dengan mengendarai sepeda motor. Saat digali, warga kemudian dikejutkan dengan menemukan sesosok janin yang diduga baru digugurkan karena masih terbungkus kantung ketuban. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Warga RT 04 Lingkungan 1 Kelurahan Waidadi Baru, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, digegerkan dengan penemuan sesosok janin bayi. Janin yang diduga baru digugurkan ini dikubur oleh 2 remaja di sebuah lahan kosong. Aparat kepolisian Polsek Sukarame dan tim Inafis Polresta Bandar Lampung yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara.
Polisi memintai keterangan sejumlah saksi dan mengamankan rekaman kamera CCTV yang sempat merekam aksi pelaku serta mengevakuasi janin bayi ke Rumah Sakit Umum Abdul Muluk Bandar Lampung untuk dilakukan visum. Penemuan janin bayi yang diduga baru berusia 5 bulan ini berawal dari kecurigaan salah seorang warga yang sempat memergoki aksi kedua remaja tersebut. Keduanya menguburkan sebuah bungkusan di lahan kosong sekitar pukul 21 WIB. Warga yang curiga kemudian menyelidiki isi bungkusan yang baru dikubur. Warga kaget saat menemukan sesosok janin yang diduga baru digugurkan. Nggak tahu, saya mau pulang, ada orang lagi nanem-nanem itu, saya tanya dia mau ingin kucingnya Pak, ngapain? Dia bilang, itu kucing katanya. Perempuan laki? Nyuruh anaknya yang laki, kebetulan bapaknya juga pulang dari tahlilan, Pak coba Pak bukain, kata si ibu. Buka sama anaknya sama suami ibu ini. Nah ternyata ya benar bukan kucing. Janin itu? Iya. Dibungkus baju ya? Masih bulat, masih ada ketubannya juga. Tapi nggak kenal sama anak itu, warga sini bukan? Bukan ya? Kasus penemuan janin bayi ini kini ditangani aparat Polsek Sukarame Bandar Lampung. Polisi masih melakukan penyelidikan dan mencari tahu jejak kedua remaja pelaku pembuangan janin bayi malang ini. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut ini, kami kembali dengan informasi. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana kunjungi lapangan Kalpataru. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Pemirsa, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana meninjau pembangunan Stadion Mini Lapangan Kalpataru Kemiling. Pembangunan Stadion Mini ini sudah hampir selesai. Kini Stadion Mini sudah bisa digunakan oleh warga sekitar untuk berolahraga. Wali Kota meninjau lokasi Stadion Mini Lapangan Kalpataru Kemiling. Rencananya, Stadion Mini akan diresmikan setelah peresmian flyover di Jalan Sultan Agung. Masih ada beberapa bagian yang akan ditambah, seperti drainase agar air tidak masuk ke dalam jogging track. Meski belum 100% selesai, Eva berharap masyarakat bisa menggunakan lapangan tersebut dengan maksimal. Ya insya Allah ini kan Bunda lagi lihat mana yang memang kita harus tambah lagi. Karena pinggiran itu ya supaya nggak banjir, kayaknya memang harus ada pembatasnya. Biar nanti airnya nggak turun ke bawah. Dan juga nanti di sini juga tempat bermain anak-anak akan kita tambah lagi. Pokoknya di kecamatan harus ada tempat bermain untuk anak-anak. Lapangan Kalpataru merupakan ruang terbuka hijau. Di lapangan ini terdapat stadion mini dan taman bermain anak. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemkot Bandar Lampung memberikan bantuan 20 unit mesin roasting kopi kepada pelaku usaha industri kecil dan menengah serta UMKM. Pemkot juga bekerja sama dengan Bank Wawai untuk memberikan bantuan tanpa bunga untuk pelaku usaha. Lampung Barat. Tapi ternyata kopi dan juga petani. Wali Kota mengunjungi IKM Sentra Kopi Bubuk di Jalan Abdurrahman Kemiling. Sebelumnya, sejumlah pelaku usaha telah mendapatkan bantuan 20 mesin roasting kopi. Pemkot akan meluncurkan pinjaman tanpa bunga untuk menstimulasi pertumbuhan IKM dan UKM di Bandar Lampung. Pengusaha diharapkan memberdayakan masyarakat sekitar guna mengurangi pengangguran. Bersamaan jaga nama baik Kota Bandar Lampung. Kalau bisa nanti sudah besar, ajak lingkungan kita dulu yang kita bantu supaya bisa mengurangi pengangguran yang ada di Kota Bandar. Sentra Kopi di Kemiling sendiri memiliki 20 anggota UMKM Kopi Gunung Betung. Kopi yang dihasilkan UMKM telah menghasilkan 6-10 ton per harinya. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan.
Bupati Lampung Utara Budi Utomo menghadiri sidang paripurna peringatan Hari Ulang Tahun ke-57 Lampung. Bupati berharap di momentum hari jadinya Provinsi Lampung, segenap pihak dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan demi kemajuan Lampung Utara. Peringatan ulang tahun ke-57 Provinsi Lampung diperingati di Lampung Utara dengan menggelar sidang paripurna istimewa. Sidang paripurna istimewa digelar di gedung Dewan setempat. Sidang dipimpin Ketua DPRD Lampung Utara Romli dan dihadiri Bupati Budi Utomo beserta jajaran dan seluruh pejabat Forkopimda. Bupati berharap ulang tahun ini menjadikan momen untuk meneguhkan kembali komitmen mewujudkan masyarakat Lampung yang sejahtera dan berjaya. Dan hikmah yang kita ambil pada hari ini, hari kita dalam untuk bersamaan untuk membangun Provinsi Lampung, dan demikian pula mari kita bergandengan bersama untuk membangun Kabupaten Lampung Utara agar ke depan lebih baik dan maju. Sidang paripurna peringatan HUT Lampung digelar serentak di seluruh kabupaten kota secara virtual. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan dan Afan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini, kami kembali dengan informasi. DPRD Metro menggelar rapat paripurna HUT ke-57 Lampung, hanya di iNews Lampung. DPRD Kota Metro menggelar sidang paripurna istimewa dengan agenda memperingati Hari Ulang Tahun ke-57 Provinsi Lampung. Paripurna dibuka langsung oleh Ketua DPRD Metro, Tondi Muammar Gaddafi Nasution. Pemirsa, laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Ferlisi Andini undur diri. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker dan menjaga jarak aman. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. DPRD Metro menggelar sidang paripurna Hari Ulang Tahun Lampung ke-57 tahun 2021. Sidang digelar di ruang rapat DPRD Metro Kamis pagi. Sidang yang dibuka langsung Ketua DPRD Metro Tondi Muammar Gaddafi Nasution dengan diikuti sejumlah anggota DPRD Metro. Selain itu, rapat paripurna juga dihadiri Wali Kota Metro, Wahdi, dan jajaran Forkopimda Kota Metro Bumi Saiwawai. Sidang paripurna kali ini mendengarkan bersama pidato Gubernur Lampung Arinal Junaidi secara virtual. Dalam pidatonya, Arinal menyampaikan momentum Hari Ulang Tahun Lampung ke-57 hendaknya dijadikan motivasi dalam berjuang berkarya membangun masyarakat Lampung berdaya saing. Di samping itu juga dukungan dari pembangunan pemerintah daerah kabupaten kota secara objektif turut menyumbang kemajuan Provinsi Lampung. Di Provinsi Lampung dan di luar sebagai masyarakat perantauan Lampung. Melalui hari jadi ini, marilah kita jadikan sebagai momentum untuk terus berjuang, berkarya, mengukir sejarah, membangun masyarakat Lampung yang semakin berdaya saing, dan kita semua dapat menanamkan semangat dalam menjalani rutinitas pekerjaan setiap hari. Di sini, atas kinerja pembangunan dan pemerintahan secara objektif selama perjalanan kurun waktu tahun 2020. Oleh karena itu, segenap keberhasilan yang telah dicapai akan terus dipertahankan dan ditingkatkan. Sedangkan program-program daerah yang belum dicapai haruslah menjadi sumber inspirasi bagi kita semua untuk terus kita tingkatkan. Atas nama pimpinan Dewan, perkenankanlah kami sekali lagi menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara wali kota, wakil wali kota, dan anggota Forkopimda serta seluruh hadirin yang berkenan mengikuti jalannya rapat paripurna
hingga saat ini. Tidak lupa kami juga mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kekhilafan selama kami memimpin rapat paripurna pada hari ini. Dengan semangat hari jadi ke-57 Provinsi Lampung, mari kita wujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk rakyat Lampung berjaya. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, rapat paripurna hari ini kami tutup. Sekian atas perhatiannya. Dirgahayu Provinsi Lampung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momen ulang tahun Lampung kali ini mendapat apresiasi dari Wali Kota Metro Wahdi. Wahdi menilai perlunya pembangunan kedaerahan yang berkelanjutan dengan sinergitas. Selain itu, Kota Metro menekankan pemulihan dampak sosial ekonomi setelah masa pandemi COVID-19. Yang begitu banyak melimpahkan rahmat serta pada awal berdiri provinsi daerah tingkat 1 Lampung secara administratif hanya terdiri dari 3 kabupaten. Dirgahayu hari jadinya Lampung ke-57 tahun. Ya, penekanan artinya pembangunan kedaerahan yang berkelanjutan. Ya, harapan kita sesuai tentunya sinergisitas sinkronisasi mulai dari pusat, provinsi sampai daerah. Dan Metro menetapkan diri adalah sustainable city ke depannya. Artinya fokus juga kita pada COVID, penanganan COVID, penanggulangan COVID. Ini yang paling penting. Yang kedua tentunya bagaimana pemberdayaan dalam hal ekonomi ke depannya. Itu yang disebut dulu. Yang lainnya adalah masalah sama pemulihan, masalah dampak sosial ekonomi. Dan yang terakhir, yang keempat, bagaimana kita sekarang harus memikirkan pembangunan sustainable. Sustainable itu artinya sesuai dengan SDGs 2030. Pembangunan infrastruktur, kualitas, kuantitas yang tetap berasaskan Pada tahun ini, tema peringatan Hari Ulang Tahun Lampung adalah mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk rakyat Lampung berjaya. Dari Metro, Yuzar dan Joko Jodipra, iNews melaporkan.